Halo guys. Nah, di sini kami dari kelompok 5. Saya sendiri Lapi Aldi. Saya Lydia Oktarina. Saya Dwi Arianti. Saya Nur Fadia. Saya Cutari Auliana. Saya Kurnia Maulinda. Saya Rufa Lausna. Dan saya Dina Fitri. Nah, di sini sekarang kami udah berada di lokasi UMKM yang akan kami wawancarai, yaitu Nita Galeri. Mau tahu keseruannya dan mau tahu tentang kisah inspiratifnya, tentang perjalanannya, perjuangannya, dan omsetnya, saksikan video kami ya guys. Bye bye. Di sini kami mau masuk ke dalam tokonya, itu Nita Galeri. Ayo guys, kita masuk. Nah, di sini kami udah berada di dalam tokonya, toko Nita Galeri. Buat kalian yang pengen order bunga, beli bunga di sini untuk acara wedding, kemudian untuk dekorasi rumah, dekorasi semua, dekorasi kehidupan juga boleh di sini belinya. Buat kalian hidupnya penuh dengan kegelapan, di sini bisa mewarnai kalian dengan bunga-bunga yang indah ini ya guys. Di sini ada Gucci, LP, Channel. Udah. Halo teman-teman. Nah, dan di sini sekarang kami udah sama Ibu owner dari Nita Galeri. Nah, di sini kita mau tanya-tanya, saya sama Tari mau tanya-tanya seputar usaha di sini, usaha ibu ini sebagai ownernya. Kemudian tentang perkembangannya, kemudian motivasinya, tantangannya, Dan harapannya ke depan tuh apa? dan untuk ke usaha depan. ini? Jadi boleh dong Bu diceritain gimana awal mula usaha ini berdiri, kapan dimulai, dan biasanya tuh ngapain aja nih di toko ini? Oh, kalau saya itu sudah lama ya, mungkin sudah 15 tahun lebih lah gitu kira-kira. Ini otodidak, masih otodidak, saya rangkaian sendiri. Kita berasal dari hobi, jadi disalurkan. Alhamdulillah kita sudah berkembang dan insya Allah nama Nita Galeri di Loksmawe kita sudah punya nama. Dan juga saya udah untuk anak saya ya, Almira Faris. Insya Allah kita akan buka lagi yang untuk cabang yang lain. Wah, ini berarti benar sukses dan bakal buka cabang kedua guys. Ya, amin ya. Nah, tadi Bu udah ada sedikit cerita tentang perjalanan Ibu dalam membuat usaha ini. Kemudian saya mau tanya Bu, gimana sih bisa kepikiran kayak ke hal-hal yang terjadi bisa sehingga Ibu bisa, oh iya nih, saya harus buat usaha ini gitu Bu. Oh, itu kan berdasarkan dari hobi gitu kan. Jadi saya kan punya teman-teman. Jadi dari teman-teman itu, ih keren-keren ya bisa ngerangkai sendiri atau semua. Ya motivasi dari teman-teman juga sehingga saya bisa membuka usaha ini. Berarti itu pada dasarnya motivasi ya Bu? Iya, berdasarkan juga dari kita hobi ya. Iya. Nah, karena saya suka yang indah-indah, yang cantik-cantik. Itu teman-teman, jadi semuanya ada usaha itu besar karena dimulai dari hal kecil dan dari motivasi dan bakat kita atau hobi kita sendiri teman-teman. Lanjut oleh Tari. Oke, jadi setelah dibukanya usaha ini tuh ada nggak Bu kayak cerita unik gitu dari usaha ini? Oh banyak, kalau cerita unik banyak. Jadi kami di sini tidak menilai dari penampilan orang ya. Kadang-kadang ada customer gitu yang biasa-biasa, tapi daya belinya yang luar biasa. Jadi kami sama ratakan, tidak yang gimana-gimana, asal mereka datang itu untuk tidak pun mereka membeli, tapi bisa jadi untuk persahabatan, bisa jadi teman, persaudaraan bertambah, banyak. Kalau tadi kan Ibu udah juga dijawab lagi pertanyaan dari Tari. Kemudian kalau masalah perkembangan Bu, perkembangannya dan perubahan yang terasa selama Ibu buka usaha dan sebelum buka usaha itu apa sih Bu dari diri Ibu gitu? Yang pertama
Kita kalau sebagai ibu rumah tangga itu kan kalau teman kita nggak ini ya, tapi setelah kita buka usaha ini otomatis kita customer sudah menjadi saudara gitu. Banyak teman-teman kita bertambah, yang terutama ya persaudaraan juga bertambah. Kalau dari usaha sih juga usaha kita di sini kita punya basic masing-masing gitu. Ada yang bisa untuk merangkai, ada yang bisa juga menjual dagangan gitu. Kita harus gimana ya, Dek? Harus belajar step by step, Dek, ya, bertahap kayak gitu. Berarti semua itu didasari pada mau belajar. Oh iya, itu udah pasti, Dek. Motivasi, belajar yang tekun ya kan, karena kita untuk belajar jualan ini harus punya proses ya, Dek. Sekarang kalau untuk sekarang ibu pun sudah pintar. Ibu kalau lihat bahannya aja ibu udah tahu. Itu karena udah pengalaman 15 Iya, tahun tadi. udah. 15 tahun teman-teman. Udah Bu, perubahan dari ibu rumah tangga kemudian jadi pengusaha. Iya. Kemudian ada perubahan omset nggak sih dari ibu rumah tangga kemudian jadi pelaku Oh usaha, Bu? itu jelas sekali Jelas ya. sekali ya, Itu jelas teman-teman. sekali. Jauh banget ya. Kita sudah punya tabungan, sudah bisa beli yang macam-macam sendirilah tanpa bantuan suami juga kan. Makanya setiap adik-adik ini harus tetap punya usaha ya. Kemudian nih Bu, kalau boleh tahu nih, kira-kira sebulan itu omsetnya berapa sih Bu? Itu nggak menentu ya, Dek. Kadang-kadang kita rame, kadang-kadang juga enggak. Ya namanya juga dagang kan, Dek. Kita harus siap dengan risikonya juga gitu. Tapi kalau omset kita sih alhamdulillah lumayan. Banyak sih. Kalau mau hari-hari gitu 50 juta, 40 juta Itu itu untuk per nggak hari? kemana. Enggak deh. Oh, per bulan. Per bulan 70 Iya. juta. Nah, kalau lebaran kita bisa omset 400 atau 500 juta. Biasa ya teman-teman. Nah itu tadi teman-teman sedikit pertanyaan dari saya dan Tari. Kemudian ada nih dilanjutkan oleh teman-teman kelompok kami yang bertanya tentang hal-hal lainnya dan kami persilahkan. Bye bye. Nah, jadi Bu, di sini Diana mau nanya nih Bu sedikit tentang peluang. Peluangnya menurut Ibu seberapa besar peluang ini untuk kehidupan Ibu? Tadi udah Ibu bilang kalau misalnya omsetnya tuh besar gitu. Terus dari awal Ibu memulai usaha ini, apa peluangnya yang termotivasi untuk buat ini gitu? Peluangnya banyak kan, karena ini kita seperti dekorasi gitu, enggak semata-mata dari bunga. Kita bisa alas meja, piring, lukisan, jadi peluangnya banyak sih. Kalau mau kita kembangkan lagi yang lebih luas lagi banyak ya, enggak mesti di bunga aja gitu. Terus kan Bu, pastikan dalam usaha Ibu kan nggak selalu mulus kan Oh, Bu? udah pasti. Jadi apa saja Bu tantangannya, atau dari modal, atau dari bahan, atau pemasaran, atau yang lainnya Bu? Kalau dari modal kita aman, alhamdulillah. Tantangannya ya pengiriman barang. Kadang-kadang ya terhambat di pengiriman. Kalau udah di palet pun kadang ada yang pecah. Ya banyaklah deh gitu. Berarti tantangan Ibu saat pengiriman aja gitu? Iya, saat pengiriman aja. Kalau kayak pemasaran, Pemasaran kadang Aman, Bu. itu ada masanya juga deh. Ada masanya rame, ada masanya juga enggak. Tapi itu kita singkapi dengan bijak aja sih. Namanya juga kita jualan kan dek. Kalau udah habis dagangan kita alhamdulillah. Kalau tidak habis pun kan dagangan kita nggak basi. Iya Jadi sih. bisa dibeli untuk hari-hari lainnya. untuk besok-besoknya ya kan? Iya. Berarti di sini bukan cuma bunga Bu, berarti Oh iya, ada banyak macam banyak. bahan. Ada alas meja, lukisan, terus pajangan-pajangan, terus banyak lagi vas-vas gitu. Baik, kami akan melanjutkan wawancara dari teman kami sebelumnya tadi. Baik Ibu, di sini kami mau menanyakan mengenai kalau dari tim sendiri saat ini dikelola beberapa orang dalam usaha ini. Terus pembagian tugasnya udah spesifik per orang atau masih semua dikerjain bareng-bareng gitu? Semua dikerjain bareng-bareng, nggak spesifik ya. Kalau kecuali di luar ya, kalau di luar spesifik. Kalau di sini bareng-bareng sih. Kalau boleh tahu Ibu di sini anggotanya berapa orang? Kita anggotanya 3. Ownernya juga anak saya satu lagi, Almira Floris. Itu owner juga di sini. Kalau saya berhalangan, anak saya yang menggantikannya. Terus kan semakin banyak kayak orang yang buka florist ya itu kan Bu kan. Terus kayak apa sih usaha Ibu biar semakin maju gitu daripada
yang lain? Yang pertama kita harus update ya, Dek. Yang pertama kita update. Terus kita nggak perlu takut sama bersaing itu, nggak perlu takut. Yang penting kita selalu update rangkaian kita, terus barang-barang kita harus update gitu. Rezeki sudah diatur masing-masing kan, jadi nggak ada yang perlu ditakuti. Kalau boleh tahu, Ibu dalam bisnis ini ada nggak promosi lewat media sosial gitu? Oh, kita ada melalui TikTok juga ada, IG juga ada. Terus gimana harapan Ibu ke depannya untuk usaha ini? Yang pastinya harapannya ya semakin lebih maju kan, bisa buka cabang di mana-mana. Itu kan setiap semua orang usaha itu udah pasti itu harapannya ya. Begitu, adik-adik cantik. Baik teman-teman, di sini kami ingin mewawancarai terakhir nih untuk ibu ini, silakan. Nah Bu, ada nggak sih pesan dari Ibu untuk pelaku UMKM yang lain misalnya? Yang lagi berjuang gitu. Iya, yang lagi merintis juga, mungkin bisa dibilang usahanya hampir sama kayak Ibu gitu. Ada nggak sih pesan dari Ibu? Karena Ibu kan ini bisa dibilang udah sukses ya Bu, udah Amin, besar amin, usahanya. amin, Ada nggak sih Bu amin. pesan? Pesannya yang pertama kita giat, terus yang kedua kita update kan, yang ketiga ya berdoa sama Allah ya kan. Setiap orang jualan itu rintangannya masing-masing, perjuangannya juga masing-masing. Jadi ya harus selalu giat ya Dek, harus berusaha terus gitu. Harus update yang terutama ya, untuk belanja yang terutama kita lihat barang kita yang update apa, jangan monoton ya Dek. Kalau monoton kan orang kalau udah sekali beli dia nggak akan beli lagi gitu. Tapi kalau yang pertama juga kita harus gimana sama customer itu, yang harus ramah itu udah pasti. Iya. Berarti kuncinya itu harus update ya, harus ngikutin Tren. kekinian. Ya, harus itu deh. Kalau range harga di bunga-bunga di sini berapa sih Kak? Kami harganya start dari 85.000 per batangnya, kalau per potnya dari harga 1 jutaan. Contohnya Kak seperti bunga. Kalau yang ini, kalau seperti ini udah sama bunga sama potnya 3 jutaan. 3 juta 900-an. Kalau misalkan harga yang termahal dan harga yang termurahnya berapa Kak? Oh, dari murahnya termahal maksudnya. Kalau dari harga yang termurahnya ada per batang. Tapi kalau yang untuk pot ini nggak ada yang harga di bawah 500-an. Makanya dari harga termurahnya itu yang per batang 85.000. Dan yang untuk yang termahalnya ada di sini. Ini sekitar 3 jutaan juga. 2 juta Anggrek ini ya Kak? Iya, anggrek. Kak, makasih Kak. Sama-sama. Nah guys, itu dia hasil wawancara kami dengan Ibu Nita Galeri. Dan semoga dari hasil dari pertanyaan yang kita bicarakan ini, kisahnya dapat menginspirasi kita sebagai mahasiswa semua dan juga pelaku-pelaku UMKM di luar sana. Bye bye guys.